Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Fitriati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai aksi nyata penerapan modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana menekankan pendidikan yang berpusat pada anak. Adapun dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro diantaranya yang pertama adalah menuntun, yaitu menuntun siswanya sampai siswanya bisa menggali potensinya untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi peserta didik dituntun sesuai dengan urutan alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu pembelajaran haruslah berpusat pada siswa. Kemudian, siswa bukanlah tabula rasa. Jadi, siswa bukan kertas kosong melainkan kertas buram yang dimana kertas buram ini nantinya ditebalkan oleh gurunya dengan menuntun. Kemudian yaitu budi pekerti. Berikutnya yaitu guru dianggap sebagai petani, di mana petani petugas untuk merawat, menyiram tanaman agar cepat berbuah. Begitu juga guru haruslah membimbing siswanya sampai siswa tersebut menemukan potensinya yang nantinya berguna untuk hidupnya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid saya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya lakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat yang sama-sama mengampu mata pelajaran sosiologi di sekolah. Selain itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Adapun aksi nyata penerapan modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro saya terapkan di kelas, yaitu berupa berikut ini. Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan juga nanti setelah pembelajaran juga diakhiri dengan berdoa dengan tujuan untuk memohon keselamatan dan juga meningkatkan pendidikan budi pekerti siswa. Selanjutnya, siswa dibimbing untuk membentuk kelompok kelas dan berdiskusi. Pemilihan anggota bersifat acak dengan jumlah berimbang antara siswa laki-laki dan perempuan tanpa membedakan suku, ras, dan agama, agar tidak terjadi konflik dan saling pilih anggota kelompok. Pemilihan anggota kelompok dilakukan menggunakan aplikasi Spinner. Kemudian, setelah kelompok terbentuk, siswa diberikan studi kasus yang harus mereka bahas pemecahannya bersama kelompok mereka. Pada proses ini, setiap siswa memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Saya sebagai guru mendorong mereka sebagai siswa untuk tidak malu dan berani untuk bertanya, memberikan tanggapan, dan juga memberikan sanggahan. Hal ini bertujuan untuk memunculkan pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Pada proses berikutnya, kelompok yang telah terbentuk diberikan tugas dengan merencanakan membuat video wawancara mengenai proses perubahan sosial pada pelajaran saya, yaitu sosiologi kelas 12 IPS. Setelah kelompok terbentuk, saya menjelaskan tugas yang harus mereka kerjakan karena tugas ini menggunakan pendekatan project based learning dengan tahapan proses perencanaan hingga hasil akhir. Pelaporan tugas ini dikumpulkan setelah 2 minggu kemudian. Pada proses pembuatan laporan videonya, siswa secara mandiri menggunakan kemampuan teknologi yang mereka kuasai untuk melakukan kreativitas editan video mereka, misalnya menggunakan CapCut dan penggunaan Canva. Setelah pembuatan tugas selesai dan dikumpulkan, maka saya dan siswa bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih mendapatkan pemahaman apa yang sudah dipelajarinya dengan proyek ini. Berikutnya, saya ajak siswa untuk melakukan refleksi dan kendala. Refleksi yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana model pembelajaran yang saya terapkan. Siswa bebas memberikan masukan kepada saya untuk pembelajaran yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan kendala-kendala apa yang ditemukan pada saat melakukan proses pembelajaran dan pengerjaan tugas.
Adapun yang menjadi tantangan adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman kelompoknya, hanya diam saja sibuk dengan HP-nya. Masih ada beberapa yang belum memahami laporan tugas karena kurang paham menggunakan aplikasi editor, dan ada yang dalam prosesnya pasif mengandalkan teman satu kelompoknya. Kedepan, solusi yang bisa saya berikan adalah melakukan pembimbingan secara personal, memberikan materi tambahan tentang penggunaan aplikasi bantu, dan pendampingan kelompok, melatih mereka untuk lebih aktif bekerja sama dalam proyek kelompok. Demikian paparan aksi nyata saya pada penerapan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Stefani dari SMA Negeri 1 Cempu. Saya menilai Bu Nur Laili ya, sudah melakukan aksi nyata dalam pembelajaran berdasarkan pada konsep Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat luar biasa sekali dan bisa diajak untuk berkolaborasi dalam mata pelajaran kami. Terima kasih Bu Eli, semangat. Saya Yasifa Akila Ziva dari 11 4. Kalau diajar Bu Eli di kelas itu Bu